ini Tuhan kami bersyukur buat hadirat-Mu yang boleh hadir di tengah-tengah setiap kami, melawat setiap hidup kami Tuhan. Kami bersyukur setiap pujian penyembahan yang boleh kami naikkan, biar semua boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan pagi hari ini kami rindukan Engkau, kami perlu firman-Mu berbicara dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh semakin mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi setiap kehidupan kami. Dalam perjalanan kehidupan kami, kami mengucap syukur buat anugerah, buat kesempatan yang baru, buat kehidupan yang baru Tuhan masih berikan dalam setiap hidup kami. Kami mau pakai setiap kesempatan itu untuk kami boleh mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sambut kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Urapi setiap kami yang mendengar dan urapi hamba-Mu yang menyampaikan. Yang percaya biarlah semua datang dari Tuhan dan semua kembali untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Hanya Engkau yang layak terima pengagungan, hormat, kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan setiap kita yang siap dengar firman Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Shalom. Shalom. Selamat pagi. Saya berdoa kita semua tetap ada dalam perlindungan, ada dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Semua dalam keadaan yang sehat-sehat semua. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan untuk boleh kembali melayani di tempat ini. Pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Ini firman yang saya dapat dari perenungan kita waktu kita bacaan Alkitab, dan Tuhan ingatkan saya satu hal ini ketika di dalam 3 bulan ini kan kita benar-benar bicara tentang lembah keputusan, lalu lembah ujian. Bulan ini kita bicara tentang pemurnian. Bukan sebuah topik yang menarik, bukan sebuah khotbah yang menarik ketika kita harus terus-menerus 3 bulan ini dibawa untuk ke titik di mana Tuhan mau menguji setiap kehidupan kita. Tuhan mau melihat bagaimana respon kita menghadapi setiap tantangan, bahkan menghadapi pemurnian yang Tuhan mau kerjakan bagi setiap kehidupan kita. Tapi percayalah bahwa gini, akhir dari segalanya bukan tentang penderitaan, tapi akhir dari setiap lembah ini adalah kemuliaan Tuhan. Amin. Bahwa semua ini tidak berakhir hanya kepada penderitaan kok. Enggak. Sekalipun penderitaan dan tantangan yang harus kita lewatin, tapi percayalah dengan iman bahwa akhirnya, ujungnya tidak berhenti kepada penderitaan. Tapi ujung dari segala sesuatu yang harus kita lewatin adalah kemuliaan Tuhan. Amin. Dan kita sedang menantikan kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam setiap kehidupan kita. Dan kita sedang berjalan di dalam proses ini. Nah, hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-20. Kita tidak akan baca keseluruhan, nanti silakan Bapak Ibu baca di rumah. Itu dari ayat 1 sampai 37 untuk kita tahu keseluruhan cerita. Tapi judul perikop dari ayat ini di 2 Tawarik pasal 20 ini adalah bicara tentang kemenangan atas Moab dan Amon dan akhir dari pemerintahan Raja Yosafat. Di sana digambarkan, diceritakan di sana bagaimana Raja Yosafat ini memimpin sebuah bangsa Yehuda, dan bangsa Yehuda ini tiba-tiba, sama-sama katakan tiba-tiba mendengar dan mendapati ada seorang yang memberitahukan kepada Raja Yosafat bahwa ada suatu laskar yang besar yang datang dari seberang Laut Asin. Dan mereka bersatu, bergabung bersama-sama dari bangsa Bani Moab dan Amon ini bergabung bersama-sama untuk berperang melawan Yosafat, kerajaannya, melawan bangsa Yehuda di masa itu. Dan peperangan ini muncul dari sebuah tempat yang tidak terduga-duga juga, yang namanya adalah En-Gedi. Nah, En-Gedi ini
adalah sebuah tempat yang subur. Ini menjadi sebuah oasis. Jadi oasis itu menjadi tempat yang unik di tengah segala gersang yang ada. Tiba-tiba ada sebuah oasis di sana yang benar-benar subur. Dan itu namanya En-Gedi. En-Gedi ini diibaratkan menjadi sebuah tempat yang subur, tempat yang aman. Kenapa? Karena Daud pun juga pernah bersembunyi di sana. Jadi tempat persembunyian yang aman dan udahlah paling enak. Selain itu juga karena subur. Tapi ternyata dari tempat yang subur dan yang katanya aman ini tadi, tiba-tiba terdengar sebuah kabar yang mengejutkan, yang tiba-tiba itu tadi, atau yang menyeramkan datang. Karena apa? Tiba-tiba ada sebuah pasukan yang besar datang dari Bani Amon dan Moab yang tiba-tiba datang hendak menyerang bangsa Yehuda di bawah kepemimpinan Raja Yosafat di masa itu. Dan Yosafat waktu itu takut karena serangan ini menjadi serangan yang tidak terduga, yang tidak diharapkan. Kenapa? Mereka merasa bahwa mereka ada di tempat yang baik-baik saja, yang aman. Tapi justru dari tempat yang baik dan aman itu terdengarlah sebuah berita yang mengguncangkan bangsa Yehuda di waktu itu. Makanya gini, jangan heran dengan kehidupan kita. En-Gedi ini menjadi sebuah gambaran tentang serangan yang mendadak, atau diibaratkan sebagai sebuah masalah yang datang tanpa diundang. Masalah yang datang, bahasa Jawa itu enak. Ujuk-ujuk, tahu ya ujuk-ujuknya. Tiba-tiba datang, nggak diundang, nggak diminta, tiba-tiba muncul. Masalah datang. Sebuah perang datang. Bahkan dari tempat yang paling aman sekalipun dalam kehidupan kita. Jangan heran itu bisa menjadi sebuah tempat di mana kita bisa mendengar atau menerima berita yang paling mengguncang dalam kehidupan kita. Mungkin hari ini ada momen dalam kehidupan dan keluarga kita yang selama ini kita rasa baik-baik saja. Yang selama ini kita rasa fine-fine saja, tidak ada masalah, tidak ada kendala apapun. Justru dari sana tiba-tiba ada sebuah badai yang datang. Tapi hari ini kita mau belajar dari serangan yang tak terduga ini. Kita mau belajar bagaimana responnya. Ya kan? Serangan bisa datang mau terduga nggak terduga, tapi yang penting gini, dari serangan itu, dari badai itu, bagaimana respon rohani kita hari ini menghadapi badai itu. Tapi yang penting juga gini, jangan sampai kalau kita hari ini sedang menikmati yang namanya rasa aman, rasa nyaman dalam kehidupan kita, tapi membuat kita pada akhirnya jadi pribadi yang tidak siap. Ya kan? Seringkali ketidaksiapan terjadi waktu kita ada di dalam rasa aman. Betul ya? Beberapa waktu ini kan kita sedang di berita ini kan, isinya berita ini kan perang semua, betul ya? Beberapa waktu yang lalu, ya bulan lalu ya, bulan yang lalu tiba-tiba Israel melakukan sebuah serangan yang mendadak. Ya kan? Bagi sebuah negara yang terima serangan itu, wah, kan mengejutkan, betul ya? Tiba-tiba ada rudal, boom. Saya cuma nggak bayangin aja kalau itu terjadi dengan Indonesia. Tiba-tiba, saya cuma bayangin anak-anak liatin, wah ada meteor, padahal rudal. Ya kan? Kalau kita tidak siap, ya kita akan kena dampaknya. Dan seringkali rasa aman itu seringkali menipu kita, membuat kita jadi orang yang tidak siap. Zona nyaman, rasa aman seringkali membuat kita pada akhirnya jadi gegabah, jadi sembrono. Saking sudah enaknya, akhirnya ya sudah, gini-gini baiklah, udah gini-gini aja. Sehingga kita tidak bisa melihat kesiapan dalam kehidupan kita. Dan ini perlu diwaspadai. Jadi kalau hari ini kita sedang ada di rasa aman, jangan lalu kita lengah
Amin. Bilang kiri kanan, jangan lengah. Jangan lengah kalau kita ada di rasa aman. Ya, bersyukur kalau hari ini dalam segala keadaan kehidupan kita semua aman. Tapi di rasa aman itu Tuhan gak mau kita lengah. Tuhan tetap mau kita siap sedia dalam segala keadaan. Ya, di Israel tuh udah biasa sekali bagi mereka untuk ngadepin rudal dan serangan. Tiba-tiba ada, yang penting ini tandanya ada suara sirinanya. Ada suara sirine, sembunyi bunker. Udah. Nah kita ini kan di Indonesia nggak ada bunker, ya kan? Sembunyi mentok-mentok bawa kursi, bawa meja. Ya kan? Tapi kita harus bersiap, ya kan? Karena keadaan dunia hari-hari ini, wah bisa berubah, ya kan? Berubah itu benar-benar bisa drastis sekali. Kalau kita nggak siap, ya kita yang terkena dampak. Makanya hari ini kita jangan sampai gegabah, jangan sampai kehidupan kita lengah. Karena serangan ini bisa datang kapanpun. Bahkan di titik-titik aman kehidupan kita pun, serangan ini bisa datang. Makanya Tuhan bilang kan lewat kebenaran firman yang ayat yang jadi bacaan kita di dalam 1 Petrus 4:12 kan, jangan heran. Kita gak boleh heran, gak boleh kaget, gak boleh terkejut, gak boleh panik. Waktu ada badai, waktu ada serangan mendadak dalam kehidupan kita. Makanya pastikan kehidupan kita selalu siap sedia. Katakan siap. Ya kan? Tentara itu harus siap. Ya kan? Mau jam berapapun siap. Siap sedia. Ini yang harus ada dalam kehidupan kita. Nah hari ini kita akan belajar bagaimana respon Yosafat ketika serangan mendadak ini tiba-tiba muncul dalam kehidupannya sebagai seorang raja di waktu itu memimpin sebuah bangsa Yehuda. Memang Yosafat di Alkitab dikatakan di ayat yang ketiga, Yosafat memang menjadi takut. Takut itu sebuah respon yang alami. Betul ya? Kita ini kalau nggak ada rasa takut juga bahaya. Betul? Kalau kita nggak punya rasa takut juga bahaya loh Bapak Ibu. Ada kereta lewat lalu kita diem di tengah-tengah rel terus nggak ada rasa takut, bahaya. Ya kan? Ada singa datang, kita nggak punya rasa takut, iya bahaya. Mengancam nyawa. Rasa takut itu menjadi sebuah hal yang natural dan alami, ya kan? Tapi setelah dari rasa takut itu kita mau bawa kemana, ini yang penting. Respon setelah kita ada rasa takut yang alami terjadi itu, berikutnya ngapain? Apakah kita berdiam diri? Apakah kita mengizinkan ketakutan itu menguasai kita? Atau bagaimana? Selanjutnya, ketika kita ngalamin takut itu nih. Dan ini yang dilakukan oleh Yosafat. Ketika dia takut menghadapi sebuah bangsa yang bergabung besar itu, ingin menyerang bangsa Yehuda, Yosafat menjadi takut. Tapi dari ketakutan itu, Yosafat gini, mengambil keputusan. Sama-sama katakan keputusan. Mengambil keputusan untuk apa? Yosafat mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Kalau hari ini kita ngalamin serangan mendadak yang membuat kita terkejut, bahkan membuat hidup kita jadi takut, langkah selanjutnya adalah ingat ini. Yang harus kita lakukan dalam langkah selanjutnya adalah gini. Kita harus ambil keputusan untuk mencari Tuhan. Amin. Bukan berdiam diri. Bukan membiarkan ketakutan itu menguasai kehidupan kita. Yosafat dia takut. Dia ngalamin takut itu. Tetapi dia mengarahkan hatinya. Dia mengarahkan hidupnya untuk apa? Mencari Tuhan. Bahkan dia bawa seluruh bangsa Yehuda. Untuk apa? Berpuasa. Ya kan? Berpuasa. Menghadapi serangan itu. Menghadapi ketakutan itu. Yosafat bawa seluruh bangsa ini untuk cari Tuhan. Untuk berpuasa. Ketakutan, sekali lagi, ketakutan itu hal yang manusiawi. Tapi yang penting adalah kemana kita membawa ketakutan itu. Kemana langkah kita selanjutnya.
setelah kita takut itu tadi? Apakah kita membiarkan ketakutan itu menguasai kehidupan kita hari ini? Atau kita bawa ketakutan itu dengan kita memutuskan mencari wajah Tuhan, datang ke hadiratnya. Ketika berita yang tidak baik datang dari NGD itu tadi, kita nggak boleh panik. Bukannya panik, tapi seharusnya kita justru datang kepada Tuhan. Amin. Ketika sebuah serangan mendadak dalam kehidupan kita terjadi, orang kalau terkejut itu kan udahlah, responnya itu bisa jadi nggak masuk akal, betul ya? Orang kalau sedang mengalami masalah yang mengejutkan dalam kehidupannya, itu responnya bisa jadi salah. Makanya gini, kita mesti belajar berespon benar. Dengan apa? Ya kita datang cari Tuhan. Jangan sampai kita dari takut malah jadi panik. Akhirnya apa? Ambil keputusan, ambil langkah yang salah. Tapi waktu kita ngadepin serangan, kita takut. Jangan panik, tapi kita harus datang kepada Tuhan. Atau bahkan gini, dalam ketakutan itu kita nggak boleh mengandalkan kekuatan kita. Entah itu koneksi kita, entah apa yang kita miliki. Ya, nggak boleh. Tapi justru kita perlu datang kepada Tuhan dan mengandalkan hadiratnya. Bukankah dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru bagi kehidupan kita? Amin. Ya. Jangan kita lalu mengandalkan semua yang kita bisa. Seringkali ketika serangan mendadak, masalah datang, ketakutan datang dalam kehidupan kita. Yang kita kumpulin apa dulu? Apa nih senjata yang saya punya apa nih? Apa nih alat-alat yang saya punya nih apa nih? Oh, harta kekayaan kita. Oh, jabatan kita. Oh, kemampuan kita. No. Hari ini yang Tuhan mau adalah kita mengandalkan hadiratnya. Dan ini yang dilakukan oleh Yosafat. Datang mengandalkan hadirat Tuhan. Tapi juga ketika badai itu datang, masalah itu datang dalam kehidupan. Serangan mendadak dari NGD ini yang menyerang Yosafat bersama seluruh bangsa Yehuda. Kita nggak boleh ngeluh. Seringkali paling gampang bagi manusia ketika masalah datang adalah ngeluh, ngedumel, protes. No. Yosafat, ketakutan yang dialamin Yosafat tidak membawa Yosafat untuk mengeluh kepada Tuhan. Bagi kita seringkali gampang sekali ngadapin masalah lalu ngeluh. Masalah belum satu, baru selesai, masalah lagi. Ini belum selesai, ada lagi. Gampang sekali bagi kita untuk mengeluh. Ya kan? Tapi yang dilakukan oleh Yosafat berbeda. Bukan mengeluh, tapi apa? Menyembah Tuhan. Ini yang harus jadi respon awal kita. Kalau kita menghadapi badai masalah, tantangan dalam kehidupan kita, yang mendadak sekalipun, jangan panik, tapi kita perlu cari wajah Tuhan. Kita perlu mengandalkan hadiratnya. Dan kita perlu datang menyembah Dia. Bukan mengeluh. Ya kan? Nah, selanjutnya setelah Yosafat mencari wajah Tuhan, dia tahu respon pertamanya. Berikutnya yang dilakukan oleh Yosafat adalah gini. Dia bawa seluruh bangsa itu. Untuk apa? Ada di dalam doa. Doa itu yang pada akhirnya mengubah pertempuran ini. Peperangan ini berubah dimulai dari sini. Diawali dari doa. Makanya gini, kita ini gak boleh main-main dengan namanya doa. Amin. Ya, seringkali kita pakai doa cuma jadi tameng terakhir. Betul ya? Kalau sudah mentok baru doa. Ya kan? Biasanya orang-orang datang doa puasa. Saya ini sampai hafal nih. Tiba-tiba doa puasa ada orang baru datang. Ini ada masalah nih. Ya kan? Berdoa dan berpuasa itu memang mujarab. Ya, bersyukur masih datang waktu doa. Waktu ada masalah masih datang berdoa itu bersyukur. Cuman gini loh, jangan jadikan doa itu tameng terakhir. Amin.
Tapi jadikan doa itu jadi senjata awal. Sebelum kita melangkah, datang pada Tuhan, datang dalam doa. Amin. Bukan kalau sudah mentok, semua senjatanya habis, udah nih mentok, wis doai. Siapa yang sering gitu? Nggak usah ngaku, ya kan? Bertobat aja. Hari ini, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, respon awal datang pada Tuhan, datang dalam doa kepada Dia. Jangan ngandalin kekuatan kita dulu. Giliran habis semua udah mentok, semua habis baru datang doa, berpuasa. Ya sekalipun Tuhan juga nggak pernah nolak kita, ya bersyukur Tuhan nggak pernah nolak kita. Amin. Ya kan? Cuman jangan jadikan doa ini cuma jadi ban serep. Jangan jadikan doa cuma jadi ban serep. No. Cuma waktu butuh doang. No. Tapi jadikan doa ini jadi senjata awal pamungkas. Karena gini, Alkitab mencatat kok, dalam kisah ini, doa ini yang benar-benar mengubah pertempuran. Nanti baca ya, di ayat ke-5 sampai ke-12, itu dimulai dari sana. Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda, di tengah-tengah bangsa Yehuda, dan dia berdoa. Tapi ini yang kita perlu koreksi dalam setiap doa kita. Yosafat ketika menghadapi masalah, orang nih manusia ini kalau datang berdoa lagi ada masalah, kita ini kan paling gampang ya udah doanya langsung doain, Tuhan aku lagi ada masalah kayak gini-gini, udah tuh diceritain semua masalahnya A sampai Z, betul ya? Tapi lihat nih, 4 elemen penting dalam doa Yosafat ketika dia ngadapin serangan mendadak, menghadapi NGD ini. Dia nggak langsung bilang, Tuhan itu lo musuhnya besar, ini bikin aku takut. Nggak. Yosafat nggak menceritakan terlebih dahulu semua masalah, semua tantangan, semua serangan yang sedang atau akan dia hadapi. Nggak. Tapi yang Yosafat lakukan di dalam doanya adalah, yang pertama dia katakan adalah gini, dia tahu, dia ingat siapa Tuhannya. Di dalam doa kita waktu kita ngadepin masalah, kita perlu ingat ini yang pertama. Yang pertama kita harus ingat siapa Tuhan kita. Amin. Ya kan? Dia katakan dalam doanya bahwa gini, Engkau Tuhan yang memerintah atas segala kerajaan, yang berkuasa atas segala bangsa. Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tanganmu. Ini loh, doa Yosafat pertama kali, ini lagi ngadepin masalah loh, lagi ngadepin tekanan loh, lagi ngadepin serangan yang tidak terduga loh. Kan mending langsung aja doa, ini musuhnya besar, ceritain aja masalahnya, ya kan? Tapi enggak bagi Yosafat. Bagi Yosafat bukan itu yang pertama. Dalam doanya yang Yosafat ingat terlebih dahulu adalah dia ingat siapa Tuhannya. Dalam doa Yosafat yang dia ingat adalah gini, yang jadi fokus dalam doa Yosafat yang pertama kali adalah gini, kebesaran Tuhan. Bukan besarnya masalah. Seringkali kita dalam doa, kita lebih senang membesar-besarkan masalahnya daripada kita membesarkan Tuhan dalam kehidupan kita. Betul ya? Udah gitu ditambah-tambahin lagi. Dibikin lebih heboh lagi. Gak usah diheboh-hebohin. Tuhan juga tahu kok masalah yang kita hadapi. Betul? Kita gak usah cerita masalah kita pun, Tuhan juga udah tahu. Amin. Cuman yang Tuhan mau respon awal dalam kehidupan kita waktu kita berdoa adalah, bukan ingat besarnya masalah yang harus kita hadapi, tapi yang Tuhan mau adalah ingat betapa besarnya Dia dalam kehidupan kita. Makanya gini, jangan sampai kita keliru. Lalu kita lupa seolah-olah masalah ini lebih besar daripada Tuhan kita. Yang harus kita ingat adalah Tuhan kita lebih besar daripada masalah kita. Amin. Dan ini yang ada dalam doa Yosafat pertama kali. Dia fokus kepada kebesaran Tuhan, bukan fokus kepada besarnya masalah.
Sama kok, seringkali kita ajarkan kepada generasi ini. Kita ini seringkali nakut-nakutin mereka. Jangan gini loh ya. Nanti kayak gini. Lebih gampang bagi kita ini kan memberikan trigger itu kan, memberikan pemantiknya itu kalau ditakut-takutin. Kamu nanti kayak gini. Ya kan? Tapi kita lupa. Seringkali kita nggak membesarkan Tuhannya. Kita besarkan masalahnya. Chip Ingram mengatakan gini dalam quotes-nya. Generasi ini tidak perlu takut dengan musuh besar yang akan mereka hadapi di dunia ini. Generasi ini tidak perlu takut dengan raksasa besar di dunia ini. Tapi yang mereka perlu pahami dan mereka perlu tahu, yang generasi ini perlu tahu adalah siapa Tuhan mereka. Bukan masalahnya apa. Tapi yang mereka perlu tahu adalah siapa Tuhan mereka. Hari ini yang kita perlu kenalkan kepada generasi kita, itu bukan masalah yang besar. Bukan raksasa-raksasa besar yang harus kita hadapi. Enggak. Tapi yang kita perlu kenalkan kepada mereka terlebih dahulu adalah Tuhan yang besar yang menyertai mereka. Amin. Ya. Saya ini ngalamin bagaimana perjalanan kehidupan iman saya. Saya waktu SMA, saya ini orang yang taat-taat aja Bapak Ibu. Lempeng, saya ini enggak naik motor sebelum usia 17 tahun. Jadi waktu saya ngekos dulu di Surabaya, ya udah enggak bawa motor, enggak bawa apapun, ya dari kos ke sekolah masih ada lumayan lah 1 kilometer gitu kan, jalan kaki gitu kan. Cuman karena teman-teman saya kasihan lihat saya, mereka yang bawa motor yang nebengin saya. Nah momen itu ketika saya sudah 17 tahun, kelas 3 SMA, saya ingat sekali, saya belajar motor diajarin teman-teman saya di kos-kosan. Dan belajar pertama itu saya langsung nabrak tukang becak. Bukan tukang becak yang sedang jalan, tukang becak yang sedang berhenti dan tidur. Saya tabrak ya kan, nah, langsung keluar semua kebun binatang. Saya dimaki-maki. Orang lagi tidur kok dia ditabrak. Ya lagi berhenti saya tabrak. Saya nggak ngerti ngeremnya gimana. Tapi saya belajar. Nah setelah saya belajar di usia 17 tahun itu saya datang sama papa saya. Pak, saya sudah belajar naik motor, udah bisa naik motor. Ya kan? Nah ini sekarang udah mau bikin SIM, KTP udah ada. Tinggal bikin SIM. Ayo, sekarang motornya mana? Nah gitu kan. Nah datang sama hamba Tuhan itu kan sama kayak Bapak Ibu datang ke hamba Tuhan itu. Ya kan. Pasti yang pertama disuruh sama mereka apa? Berdoa. Itu bukan kalimat terakhir hamba Tuhan. Itu memang senjata awalnya harus gitu. Berdoa. Sama saya ini minta motor. Saya ngerti Bapak saya juga pasti bisa beli lah. Ya kan. Dijawab gini aja. Berdoa. Biu. Ya. Kok ya disuruh berdoa kirain, oh iya nanti tak belikan. Kan pinginnya kayak gitu. Enggak, jawaban pertama gini, berdoa. Ya udah, nunggulah saya berdoa, ya kan enggak dibeli-beliin. Sampai ya kan, memang doa ini luar biasa. Sampai Tuhan jawab doa saya sendiri. Tiba-tiba, papa itu ditelepon sama BCA. Kita ini tiba-tiba dapat undian, menang sepeda motor. Itu loh cara Tuhan. Ya kan? Makanya gini, berdoa itu. Makanya gini, yang saya ingat adalah gini. Kita perlu punya pengalaman tentang besarnya Tuhan. Mungkin ini hal yang sepele ya. Hal yang sepele mungkin. Ya kan? Tapi ini jadi pengalaman bagaimana kita ngalami Tuhan. Doa itu harus jadi senjata awal. Karena kita tahu lewat doa ini kita tahu kita sedang mendeklarasikan kebesaran Tuhan. Amin. Kita perlu ngalamin Tuhan. Dan ini yang perlu kita ajarkan kepada generasi ini. Ya kan? Lalu kita buat seolah-olah doa gak ada mujarabnya. No. Doa gak ada kuasanya. Ya. Kita perlu bawa dan ajarkan kepada generasi ini. Untuk mereka ngalamin Tuhan. Sederhana aja lewat apa? Mereka berdoa. Ngadapin masalah. Akan kebutuhan. Suatu hal yang mereka harapkan. Doa, amin. Bilang kiri kanan, makanya berdoa, amin. Ya berdoa,
Untuk apa? Kita ingat siapa Tuhan kita. Dari situ pengalaman itu membuat jadi pengalaman yang membekas buat kehidupan saya. Oh, jadi saya nggak boleh main-main ya dengan doa ya. Nggak boleh main-main dengan doa. Iya kan? Mungkin saya waktu doa biasa-biasa ya. Tuhan, udah bisa naik motor. Tinggal motornya aja Tuhan belum. Saya nggak doa yang kayak gimana-gimana. Enggak, saya nggak tancepin juga gambar motor di kamar saya. Enggak. Ya udah doa aja. Ya kan? Tapi doa itu untuk kita tahu, kita ingat siapa Tuhan kita. Kita nggak boleh berharap kepada manusia. Bahkan kita nggak boleh takut dengan masalahnya. Tapi yang kita perlu ingat adalah besarnya Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Dan itu dalam doa ini yang harus kita ingat. Besarnya Tuhan kita. Siapa Tuhan kita. Tapi yang kedua dalam elemen berikutnya di dalam doa Yosafat. Ada lagi ini. Dia ingat janji Tuhan dalam kehidupannya. Janji Tuhan dalam kehidupan Yosafat. Dia ingat bahwa Tuhan tidak akan membiarkan bangsa Israel ini habis. Bahwa Tuhan pasti datang dengar apa yang menjadi doa bangsa ini, bangsa Yehuda ini. Dan Tuhan pasti menyelamatkan. Kita perlu ingat janji Tuhan. Dalam doa ini kita perlu ingat apa yang jadi janji-janji Tuhan bagi setiap kehidupan kita. Bahwa kemenangan Dia jamin, Dia pasti jawab setiap doa kita. Kita datang dengan seruan, Dia pasti dengar. Janjinya itu ya dan amin bagi kehidupan kita. Amin. Ini yang kita perlu deklarasikan. Selain kita deklarasikan kebesaran Tuhan, kita perlu deklarasikan janji-janji Tuhan bagi setiap kehidupan kita. Jangan lalu datang dalam doa, masa iya ya Tuhan? Masa kita masih, waktu doa kita masih meragukan Tuhan? Waduh, repot dong. Waktu kita doa kita perlu ingat kebesaran Tuhan. Waktu kita doa kita perlu ingat janji-janji Tuhan. Kita klaim janji Tuhan dalam kehidupan kita. Kita pegang janji Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan doa, udah berdoa, tapi masih ragu. Tuhan masa iya ya? Kan? No. Waktu doa kita perlu ingat janji Tuhan bagi kehidupan kita. Sama, Yosafat ingat akan janji Tuhan. Dia katakan bahwa Engkau Tuhan akan mendengar dan menyelamatkan. Itu yang jadi janji Tuhan bagi bangsa Yehuda. Dan diingat oleh Yosafat. Dia ingat sekali janji Tuhan. Makanya hari ini, waktu kita ngadapin serangan yang tak terduga, waktu kita ngadapin masalah, tantangan, ujian, pemurnian, apapun, lembah keputusan sekalipun. Ingat, percayalah janji Tuhan. Dia mendengar dan Dia pasti menyelamatkan kehidupan kita. Amin. Tapi yang ketiga, di dalam doa Yosafat adalah Yosafat datang dan mengakui di dalam doanya ketidakmampuannya, keterbatasan dalam dirinya. Di ayat 12 dikatakan kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Makanya di dalam doa yang mengubah pertempuran ini, kita perlu datang dengan kerendahan hati. Yang bikin susah waktu kita ngadapin masalah dan kita datang dalam doa adalah kita masih sombong. Kita nggak rendah hati. Kita udah tahu kita ngadapin masalah, kekuatan kita terbatas. Tapi kita masih sombong. Kalau kita berdoa terus kita masih sombong, ya percuma, nggak usah doa. Kita perlu berdoa dan mengakui segala keterbatasan diri kita. Kita perlu mengakui ketidakmampuan diri kita. Makanya dalam doa ini butuh yang namanya kerendahan hati. Ya, jangan terus kita berdoa tapi kita masih angkuh, kita masih sombong, nggak bisa. Yosafat mengakui, dia katakan kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar besar ini. Mengakui segala keterbatasannya. Secara manusia dia terbatas.
Yosafat mengatakan kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tapi justru dari situ, dari kerendahan hati situ, itu yang mengubah pertempuran ini. The game is changed. Permainannya berubah, peperangannya berubah. Kerendahan hati ini jadi hal yang penting. Tapi juga doa yang mengubah pertempuran bagi Yosafat waktu itu adalah gini. Setelah dia mengakui dengan segala kerendahan hati, dia menetapkan arah hatinya. Di ayat yang ke-12 di bagian yang terakhir dia katakan gini, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tapi Yosafat dengan lantang mengatakan gini, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Ya, ketidakmampuan diri kita bukan untuk membatasi Tuhan bekerja. Tapi justru waktu kita tahu dengan segala kerendahan hati, segala keterbatasan dalam hidup kita, di situ waktunya kita mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Mata kami tertuju pada Tuhan. Percayalah di dalam doa, seringkali masalahnya tidak berubah. Tapi ini yang Tuhan mau, perspektifnya berubah. Makanya kan gini, Alkitab mencatatkan, doa orang yang benar besar kuasanya. Bukan doa yang benar. Tuhan pun juga gak pernah ngajarin doa yang benar. Dia cuma kasih, kalau berdoa, berdoalah seperti ini. Ya. Tapi yang lebih Tuhan mau urusi, bereskan dalam kehidupan kita adalah ini, orangnya. Orangnya yang mesti benar. Masalahnya gak berubah. Yosafat setelah berdoa gak berubah juga. Bahkan setelah berdoa pun juga tetap harus ngadapin peperangan itu. Tapi kan gini, peperangannya, caranya berubah. Gak pakai cara manusia, tapi pakai caranya Tuhan. Masalah seringkali bisa jadi gak berubah setelah kita berdoa. Tapi percayalah, cara pandang kita melihat masalah itu berubah. Karena gini, kita udah pakai cara pandangnya Tuhan. Kalau yang tadi kita takut, tapi hari ini setelah kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Kita datang dengan iman ngadepin masalah itu. Perspektif kita berubah. Amin. Cara pandang kita berubah. Dan dari sini mulailah bergerak. Di sini makanya tadi saya bilang, the game is changed. Peperangannya berubah. Firman Tuhan datang kepada Yosua di ayat 14 sampai 17 lewat Yahasiel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi. Dia dihinggapi oleh roh Tuhan. Di ayat 15 dia berseru gini, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu. Ini setelah Yosafat berdoa. Camkanlah, Tuhan berfirman kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini. Alkitab mencatat, Tuhan pun juga bicara bahwa laskar yang dihadapi sama Yosafat ini besar. Bukan main-main, bukan musuh yang ecek-ecek, no, musuh yang besar. Dan yang memang pasti gak bisa dihadapi dengan kekuatan Yosafat sendiri. Tapi ini firman Tuhan gak berhenti di situ. Sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Ketika kita datang dalam doa, berespon benar menghadapi masalah dan serangan, kita datang dalam doa, kita merendahkan hati, Tuhan ubah perspektif kita. Ini yang Tuhan lakukan buat kehidupan kita. Yang berperang adalah Tuhan. Tuhan berperang ganti kita. Enak enggak? Enak lah. Cuman masalahnya gini, untuk kita lihat bagaimana Tuhan berperang ganti kita, kita perlu ngelewatin respon itu tadi. Jangan salah, kita perlu merendahkan hati, kita perlu mengakui kebesarannya, bukan besarnya masalah. Kalau itu sudah beres, yang benarnya itu tadi beres, kita akan lihat bagaimana Tuhan berperang bagi kehidupan kita. Sama yang dialami oleh Yosafat dan seluruh bangsa Yehuda ini. Tuhan berperang ganti Yosafat dan bangsa Yehuda.
Tapi Tuhan berperang ini bukan berarti mereka berdiam diri, enggak. Tuhan tetap berbicara kepada mereka, besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Tapi gini, caranya sekali lagi, caranya sudah berbeda. Enggak pakai cara dan kekuatan manusia, tapi pakai cara dan kekuatan dari Tuhan. Amin. Yosafat dan seluruh bangsa Yehuda, seluruh pasukannya tetap harus turun menyerang mereka. Ya kan? Tapi ini Tuhan yang berperang ganti mereka. Tuhan tegaskan lagi bahwa peperangan ini bukanlah urusanmu. Peperangan ini, makanya gini, dalam ayat 17 Tuhan berbicara kepada Yosafat dan seluruh bangsa Yehuda, dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Coba bayangin, udah disuruh turun, tetap berangkat. Tapi Tuhan bilang gini, dalam peperangan ini kamu gak usah bertempur. Bagi bangsa Yehuda di waktu itu, ini aneh nih. Ini perang cara apa nih? Ini perang pakai gaya apa nih? Strateginya apa? Kok kayak gini? Perang tapi gak usah bertempur. Ya, memang gini, cara Tuhan bukan cara kita. Amin. Caranya Tuhan itu selalu melampaui cara yang kita bisa ngerti. Kalau gini, kalau caranya Tuhan itu bisa kita mengerti, ya gak perlu Tuhan. Memang caranya Tuhan harus beyond kita. Harus melebihi dari apa yang kita bisa pikirkan. Dan itulah Tuhan. Amin. Ya kan? Dalam peperangan ini kamu gak usah bertempur. Bukan urusanmu. Dan caranya yang Tuhan berikan adalah gini. Dalam pertempuran ini, hai Yehuda dan Yerusalem. Ini loh cara yang Tuhan kasih buat Yosafat dan bangsa Yehuda. Tinggallah berdiri di tempatmu, lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan. Maka gini, caranya Tuhan bagi Yosafat waktu itu adalah gini. Bangsa Yehuda cuma perlu berdiri, melihat, dan percaya. Amin. Sama dengan kehidupan kita. Kalau kita datang kepada Tuhan, kita berserah semua masalah, semua tantangan, bahkan pemurnian yang harus kita lewatin. Asalkan kita berespon dengan benar. Yang Tuhan mau dalam kehidupan kita cuma gini aja. Kamu tinggal berdiri, kamu tinggal lihat, dan kamu tinggal percaya saja. Dan di situ Tuhan yang akan berperang ganti kita. Amin. Berdiri, melihat, dan percaya. Tapi untuk berdiri, melihat, dan percaya itu kita perlu beres dulu dengan yang awal tadi loh. Gak bisa pada akhirnya kita akan berperang. Untuk kita bertahan, berdiri, melihat, dan percaya waktu lawan kita bawa senjata. Kira-kira kita bakalan keder gak? Keder lah. Yang sana bawa senjata, yang sini cuma disuruh berdiri, melihat, percaya. Tapi kalau kita beres di sana, bagi kita berdiri, melihat, dan percaya itu cukup. Asalkan kita bersama dengan Tuhan. Amin. Memang gini, pesannya adalah gini. Ada pertempuran yang Tuhan tidak mengizinkan kita ikut campur. Karena pertempuran itu adalah panggung kemuliaannya Tuhan. Makanya gini, berhenti berperang. Berhenti bertempur dalam peperangan yang jadi bagiannya Tuhan. Stop fighting battles that belongs to God. Berhenti bertempur dalam peperangan yang jadi miliknya Tuhan. Ada hal-hal dalam kehidupan kita, baik itu pemurnian, baik itu tantangan, ujian, keputusan apapun. Ada hal-hal dalam setiap kehidupan kita itu yang cuma Tuhan mau kita serahkan, bukan selesaikan. Karena gini, di situ jadi panggungnya Tuhan. Jadi ada di mana bagian yang Tuhan mau kita untuk berserah saja. Tuhan gak mau kita yang selesaikan. Karena Dia yang pingin selesaikan itu dalam kehidupan kita. Amin. Jadi kalau bagian kita, Tuhan kehendaki bagian kita untuk berserah, ya sudah berserah saja. Lalu gak usah dengan bangga, dengan sombong kita berusaha menyelesaikan. Yang ada kita malah bikin kacau. Yang Tuhan mau dalam kehidupan kita seringkali nih
Waktu kita sudah berespon benar, yang Tuhan mau dalam kehidupan kita gini, berserah saja. Dan itu cukup. Biar Tuhan yang selesaikan. Seringkali kan kita bicara gini, do the best and God do the rest. Betul ya? Lakukan yang terbaik dan Tuhan akan selesaikan semuanya. Yang Tuhan mau dalam kehidupan kita adalah berserah saja. Ada saat di mana kita bergerak, ada saat di mana kita diam dengan iman dan mengizinkan Tuhan berperkara atas kehidupan kita. Amin. Dan yang Tuhan mau dalam kehidupan kita adalah gini, berdiri, melihat dan percaya. Tapi untuk berdiri, melihat dan percaya, kita perlu berespon dengan benar. Kita perlu pastikan kita punya respon itu dengan benar. Amin. The battle is not yours. Tapi juga berikutnya, gak berhenti di situ. Tuhan tetap suruh kan bangsa Yehuda ini untuk maju berperang. Dan ketika maju berperang, waktu mereka berdiri melihat dan percaya, Tuhan gak suruh mereka berperang bawa senjata, pedang, perisai. No. Tapi ini yang Tuhan suruh dalam kehidupan Yosafat dan bangsa Yehuda. Adalah gini, memuji Tuhan. Sama-sama katakan memuji Tuhan. Jadi gini, caranya Tuhan ini udah nyeleneh. Tahu ya? Disuruh perang tapi gak usah bertempur. Cuma disuruh berdiri, melihat dan percaya. Udah gitu, ya kan? Yang sana bawa senjata. Yang sini senjatanya cuma ini aja, memuji Tuhan. Makanya gini ya, memuji Tuhan itu adalah pintu gerbang untuk kita ngalamin terobosan. Amin. Makanya gini, yang kita lakukan 35 menit, berapa menit tadi? 25 menit pertama tadi, itu bukan yang main-main. Waktu kita memuji dan menyembah Tuhan, itu adalah pintu gerbang kita ngalamin terobosan dari Tuhan. Makanya gini, kita gak boleh main-main dengan yang 25 menit pertama tadi loh. Waktu Bu Lora mimpin ini tadi loh. Seringkali kita ini menyepelekan pujian penyembahan. Ya kan? Wes datengin nanti, ala Bu Lora masih WL, belum lagu terakhir. Ya kan? Ala itu lagi sing WL. Ya kan? Udahlah nanti aja 5 menit lagu terakhir aku baru datang. No. Justru di dalam pujian itu, di situ Tuhan bekerja. Karena itu pintu gerbang untuk kita ngalamin terobosan. Katakan amin. Jangan main-main dengan pujian penyembahan. Pujian penyembahan itu jadi senjata yang ampuh untuk kita masuk ke yang namanya kemenangan. Yosafat bawa seluruh pemuji dan penyembah untuk maju di depan pasukan. Coba bayangin. Ini strategi yang aneh dalam peperangan. Bukan pemanah, bukan orang bawa pedang atau bahkan orang naik kuda. Nah, yang disuruh maju di baris depan adalah gini. Barisan terdepan adalah para pemuji, penyembah. Dan lewat pujian penyembahan itu, Tuhan buat kacau balau semua musuh. Alkitab mencatat bagaimana Tuhan buat kekacauan di tengah Bani Moab dan Amon itu. Lewat pujian ini. Makanya gini, sekalipun kemenangan itu belum terjadi dalam kehidupan kita, tapi pastikan kita tetap terus memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Karena pujian dan penyembahan ini yang membawa kita masuk ke dalam terobosan, yang membawa kita melihat kemenangan dari Tuhan. Makanya jangan main-main waktu memuji menyembah Tuhan. Waktu memuji menyembah Tuhan, sungguh-sungguh. Angkat tangan sungguh-sungguh. Jangan waktu memuji menyembah Tuhan gini toh. Diem, ngelamun, malah jadi bintang model ke kanan, ke kiri. Ya. Dia suruh tepuk tangan. Gini aja. Disuruh salaman kiri kanan. Gini. Nah. Memuji dan menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Tapi juga jangan telat. Luangkan waktu. Datang lebih awal. 5 menit sebelum ibadah. Persiapkan hati untuk kita masuk dalam pujian penyembahan. Karena pujian penyembahan ini adalah pintu gerbang untuk kita melihat kemenangan. Amin. Jadi waktu pujian dan penyembahan itu yang sungguh-sungguh.
Setuju bilang amin. Dan jangan terlambat, bilang kiri kanan, minggu depan jangan telat. Waktu pujian penyembahan harus sungguh-sungguh. Amin. Oh ini yang latihan juga sungguh-sungguh, ini latihan hari apa? Jumat kan. Latihan juga disiapin sungguh-sungguh. Kita yang datang gak nyiapin diri. Kita pikir, wah saya nyanyi nanti lagu terakhir. Ya kan? Kesel nanti berdiri terus dari awal. Ya kan? Pujian penyembahan ini adalah senjata untuk Tuhan nyatakan kemenangannya bagi kehidupan kita. Amin. Praise before breakthrough. Dan pada akhirnya dari pujian ini, di situ Tuhan mulai ubah. Peperangannya berubah, ya kan? Caranya berubah. Enggak lazim nih cara perangnya, tapi dari situ Tuhan buat porak-poranda semua bangsa Moab dan Amon. Dan pada akhirnya ini yang dilihat oleh bangsa Yehuda. Dari lembah yang tadi En-Gedi yang serangan yang menakutkan, di situ dirubah menjadi lembah berkat. From battle into blessing. Dari yang mereka lihat menjadi sebuah peperangan yang menakutkan, dirubah Tuhan dalam cara dan kehendak dan waktunya menjadi berkat. From battle into blessing. Dan gini, setelah musuh-musuhnya itu hancur, bangsa Yehuda ini dapat berkat yang berlimpah. Bagi bangsa Yehuda, lihat Bani Moab dan Amon kalah, mereka menang, itu udah cukup, betul kan? Betul ya? Yang diperlukan kan cuma menang lawan mereka aja. Setuju? Nih bangsa yang mau menyerang kalah, udah cukup menang. Tapi bagi Tuhan kemenangan itu gak cukup. Yang Tuhan mau berikan bagi kehidupan kita gak cuma berhenti dalam kemenangan saja. Tapi Tuhan berikan dalam kehidupan kita gini, dari kemenangan menjadi kelimpahan. Katakan amin. Dan ini yang dialami oleh bangsa Yehuda. Mereka gak cuma menang, karena Tuhan gak mau cuma kasih mereka menang, tapi Tuhan mau kasih mereka berkat berlimpah. Amin. Sama dengan Tuhan dalam kehidupan kita. Waktu kita ngadapin tantangan, Tuhan gak cuma mau kita menang, tapi Tuhan mau buat kehidupan kita ngalamin berkat berlimpah. Amin. Apa yang dialami oleh bangsa Yehuda dan Yosafat? Mereka mengumpulkan jarahan, kekayaan, semua pakaian perhiasan mereka kumpulkan. Dan mereka selesai mengumpulkan itu, butuh waktu gini, 3 hari lamanya. Coba bayangin. Ngumpulin jarahan berkat 3 hari. Itu bahasa Surabaya, sampai ledeh, tahu ya? Sampai kesel. Ngumpulin berkat 3 hari. Itu capek bukan main. Tapi itu yang Tuhan buat untuk bangsa Yehuda alamin. Mereka mengumpulkan semua berkat berlimpah itu 3 hari lamanya. Ini loh, kalau Tuhan yang berperang ganti kita, Dia gak cuma kasih kita kemenangan, tapi Dia kasih kita berkat yang berkelimpahan. Amin. Makanya pakai cara Tuhan. Amin. Jangan mengandalkan cara kita. Sampai lembah itu pun dinamai menjadi lembah berkah. Lembah pujian, the valley of blessing. Tuhan sekali lagi, Tuhan gak cuma beri kita kemenangan, tapi Dia berikan kepada kita kelimpahan setelah pertempuran. Percayalah, di setiap badai peperangan yang harus kita hadapi, semua dapat berakhir. Mungkin awalnya menakutkan, tapi percayalah kalau kita berespon dengan benar, kita mengandalkan Tuhan, semua badai itu punya nama baru, jadi lembah berkat. Yang kemarin lembah air mata, ketakutan, dirubah Tuhan menjadi lembah berkat. Yang kemarin masalah, dirubah Tuhan jadi kesaksian. From test into testimony. Yang kemarin serangan tak terduga, mendadak dan mengejutkan, dirubah Tuhan menjadi sebuah peningkatan. Amin. Dan ini yang Tuhan mau lakukan bagi kehidupan kita. Tapi apakah berhenti di sini? Tidak. Ini loh Tuhan kita. Tuhan tuh keren, bilang Tuhan kita keren. Ya. Dia gak cuma kasih kita kemenangan, Dia gak cuma kasih kita berkat kelimpahan. Tapi ini yang harusnya kita kejar. Yang Dia kasih dalam kehidupan kita adalah gini. Ini finalnya nih. Dia kasih yang namanya damai sejahtera. Amin. Karena gini,
Banyak orang ngalamin kemenangan, banyak orang ngalamin berkat. Dibuat Tuhan berkelimpahan, dibuat Tuhan menang terus dalam kehidupannya. Tapi gak damai. Enak gak? Punya duit, kaya raya, tapi gak tenang. Enak gak? Sampai uang disembunyiin di bawah bantal, bawah kasur. Gak tenang, gak enak. Ya kan? Percuma juga punya semuanya, tapi hidupnya gak tenang. Betul? Betul? Gak aman, gak nyaman. Tapi kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, mau lembah apapun yang kita hadapi ini, keputusan, lembah ujian, lembah pemurnian, ya kan, tantangan sekalipun, asalkan kita berjalan dengan Tuhan, pakai caranya Tuhan. Ini yang Tuhan beri buat kehidupan kita dan ini yang harusnya kita kejar. Damai sejahtera. Setelah mereka melewatin peperangan En-Gedi, mereka ngalamin berkat. Yang dialami oleh bangsa Yehuda adalah damai sejahtera. Karena apa? Karena gini, setelah mereka pulang kembali dari peperangan itu, bangsa Yehuda, Yosafat, mereka kembali ke Yerusalem dengan sukacita. Tuhan buat kemenangan, Tuhan berikan sukacita dan musuhnya jadi kalah. Tapi ini ayat 29 dikatakan gini, ketakutan yang dari Allah menghinggapi semua kerajaan negeri-negeri lain ketika mereka mendengar bahwa Tuhan yang berperang melawan musuh-musuh Israel. Ayat 30 dicatat kayak gini, dan kerajaan Yosafat amanlah karena Allahnya mengaruniakan keamanan kepadanya di segala penjuru. Ini yang harusnya jadi tujuan utama kita. Bukan bicara tentang berkatnya, bukan bicara tentang keamanannya, bukan bicara tentang kemenangannya, tapi bicara gini, kita ngalamin damai sejahtera bersama dengan Tuhan. Jadi apapun masalahnya dalam kehidupan kita, apapun badainya, mau mendadak atau tidak mendadak, yang harus kita minta dari Tuhan adalah gini, damai sejahtera. Karena mau ngadepin masalah sesulit apapun, asalkan ada damai sejahtera dari Tuhan, itu cukup. Bukan bicara tentang berkat kelimpahannya, bukan bicara tentang menangnya, asalkan damai sejahtera cukup. Iya kok, sama kayak Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel, Hananya, Misael, Azaria. Apakah mereka ngalamin kemenangan? Ataukah mereka tetap masuk di dalam gua singa dapur api ini? Tetap masuk kan? Tapi yang mereka alamin apa? Damai sejahtera. Sekalipun masalahnya enggak hilang, sekalipun musuhnya mereka tetap harus hadapi. Tapi di dalam masalah dan dalam menghadapi musuh itu, Tuhan tetap kasih damai sejahtera. Itu yang lebih penting. Tuhan kasih rasa aman, ya kan? Dapur api enggak melukai, singa enggak gigit. Itu yang lebih penting. Damai sejahtera yang kita alami. Berkat terbesar dalam kehidupan kita bukan cuma bicara tentang kemenangan atau berkat materi, tapi berkat terbesar dalam kehidupan kita itu adalah bicara tentang shalom atau damai sejahtera, ketenangan, keamanan, dan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Itu yang harusnya jadi berkat terbesar bagi kehidupan kita. Dan ini yang dialami oleh Yosafat dan seluruh bangsa Yehuda. Bukan tentang jarahan 3 hari lamanya mereka kumpulkan berkat. Tapi setelah dari situ, kalaupun mereka dapat berkat jarahan udah ngumpulin 3 hari. Tapi mereka tetap harus berperang. Itu juga sama aja. Tapi apa yang dialami oleh Yosafat dan seluruh bangsa Yehuda setelah peperangan ini? Bangsa ini ngalamin ketenangan, keamanan, damai sejahtera dari Tuhan. Ini yang harusnya kita kejar dalam kehidupan kita. Apapun masalahnya, kejarlah damai sejahtera dari Tuhan. Sehingga gini, kita ngalamin gak cuma kemenangan, kita gak cuma ngalamin berkat melimpah, tapi kita ngalamin damai sejahtera dari Tuhan. Ini secara garis besar. En-Gedi jadi tempat yang subur. Tapi dari sana tempat yang aman itu, berita mengejutkan tiba-tiba datang. Tapi dari situ bagaimana respon Yosafat? Ketakutannya membawa Yosafat untuk cari wajah Tuhan.
Ketakutannya bawa Yosafat untuk berdoa. Fokusnya dirubah. Ingat ya, kalau doa gak usah besar-besarin masalah. Tuhan juga udah tahu masalah kita. Gak usah digede-gedein. Tapi waktu berdoa yang perlu dibesarkan adalah Tuhannya dalam hidup kita. Amin. Fokusnya pada Tuhan, bukan masalah. Dan dari situ Tuhan bekerja. Firman-Nya berbicara dalam kehidupan kita. Peperangan ini bukan jadi urusanmu. Dan dari situ sekalipun kita belum melihat kemenangan, tapi percayalah, senjata yang Tuhan kasih buat kehidupan kita bukan tentang kekuatan, bukan pedang, bukan perisai, bukan panah. Enggak. Tapi senjata yang paling ajaib yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita adalah waktu kita memuji dan berdoa kepada Dia. Amin. Waktu kita datang dalam pujian penyembahan, itu jadi senjata. Dan dari situ Tuhan akan lakukan perkara yang besar. Dia berikan kemenangan. Dia rubah yang kemarin lembah peperangan menjadi lembah berkat bagi kehidupan kita. Tapi percayalah bahwa hasil akhirnya bukan cuma menang dan diberkati. Tapi hasil akhirnya adalah kita ngalamin damai sejahtera dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Siap menghadapi semua badai dalam kehidupan kita. Yang mendadak sekalipun gak usah takut. Firman Tuhan katakan gak usah heran. Jadi gak usah khawatir. Yang penting respon kita hari ini belajar berespon benar. Datang dalam doa. Jangan main-main dengan pujian. Pakai caranya Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dan percayalah di situ Tuhan berperang ganti kita. Amin.